Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus ulasan cuplikan bocoran untuk nanti malam episode 2 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Terlihat Pasha yang dia menerima kotak dari si Alia si Atel itu ketemunya dari rumahnya Bu Nawang. Lalu Pasha juga dia ke tempatnya dan dia juga akan mencari tahu apa isi kotak itu karena dia tidak pernah tahu. Pas dia dibuka kotak itu terlihat berisi foto-foto dia masa kecil dia sama Bu Nawang. Lalu dia juga menerima surat dan ada suratnya dan dia juga membuka surat itu. Pas Pasha membuka surat itu dia juga sangat kaget dan terkejut. Apa artinya semua ini? Semua ini kata Pasha bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Lalu Pasha juga dia mikir dan dia juga bingung apa ini artinya. Lalu Pasha juga dia akan menanyakan ke Bu Sari ke rumah sakit apa dengan semua isi surat tersebut. Lalu besar kemungkinan anaknya Rama Buana yang dari Bu Sari akan segera terbongkar bahwa Pasha itu adalah anaknya Bu Sari. Dan di sini terlihat Pasha juga dia masih mikir dan dia juga akan tetap mendatangi Bu Sari untuk menanyakan surat ini yang ada di dalam kotak. Lalu di sisi lain terlihat Nana yang dikerjain oleh Bu Farah, orang tua jahat. Dia hampir-hampiran dia kecelakaan karena dia akan ditabrak oleh si Kehen Kelvin. Tapi dengan sigap untung Dewa datang menolongnya. Lalu singkat cerita Dewa juga sampai ke rumah membawa Nana. Lalu terlihat di sisi lain di tengah rumah Bu Farah yang sudah mau bisa jalan dia ke tengah rumah dan dia juga duduk di kursi. Tiba-tiba dia perutnya lapar. Lalu gak lama kemudian datanglah Lipia. Lalu si Lipia juga dia disuruh masak makanan untuk ibunya, tapi si Lipia tidak mau. Saya lagi ada urusan kata Lipia sambil pergi. Mama menyuruh Nana aja kata Lipia kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah juga tidak sadar dia ngomong kepada Lipia, Nana itu tidak akan kembali lagi, dia sudah hilang kata Bu Farah kepada Lipia. Tiba-tiba karena dia tidak tahu bahwa Dewa dan Nana sudah ada di depan pintu mendengarkan pembicaraan mereka, pembicaraan dia. Lalu Dewa juga dia ngomong langsung kepada Bu Farah dan Bu Farah juga sangat terkejut. Nana tidak akan hilang mah kata Dewa kepada Bu Farah. Nana sudah ketemu sama saya. Kalau tidak cepat-cepat ketemu sama saya, Nana sudah kecelaka karena Nana akan ditabrak oleh si Kehen Kelvin kata Dewa kepada Bu Farah. Untungnya kalau Nana kenapa-napa Mama akan saya tuntut. Benar-benar Mama ini tidak ada kapok-kapoknya. Sudah dikasih karma beberapa kali masih tidak sadar-sadar. Mama ini niat jahat terus kepada Nana kata Dewa sambil meninggalkan ibunya. Dan Nana juga menyusul suaminya ke kamar. Lalu Bu Farah juga dia sangat terkejut dan kaget mendengar pembicaraan anaknya tadi. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Bu Nawang di si Alia si Atel, si Kehen Kelvin yang sudah dibikin babak belur oleh Dewa karena mau mendabrak Nana, dia masih terkapar di kursi, dia tidur belum bangun-bangun. Lalu pas dibangun oleh si Alia si Atel, dia juga bangun sambil masih sakit dan mata juga masih agak bengkak. Lalu si Kehen Kelvin juga tidur lagi tapi dibangunin lagi oleh si Alia si Atel karena si Alia si Atel dia mau kerja. Lalu pas lagi cekcok si Kehen Kelvin suruh bikinin makanan, tiba-tiba ada telepon dari orang tua jahat yaitu Bu Farah. Lalu si Alia juga mengangkat telepon dan Bu Farah juga ngomong sama si Alia si Atel. Kamu kesini sekarang Alia kata Bu Farah kepada si Alia si Atel. Lalu si Alia si Atel juga dia menjawab iya Bu Farah. Lalu singkat cerita gak lama kemudian si Alia si Atel juga datang ke tempatnya Bu Farah.
Lalu kemudian si Alia si Atel sama Bu Farah orang tua jahat, dia bisikin si Alia si Atel untuk menjahatin Nana terus. Dan dia juga merencanakan sesuatu tapi rencananya gagal lagi. Lalu di episode selanjutnya untuk bocoran nanti malam, Nana yang lagi duduk di kamar sambil menungguin suaminya, dia menulis di buku hariannya, pokoknya saya harus kuat, pasti rumah ini banyak godaannya dan rintangannya, kata Nana. Lalu keesok harinya Dewa mau berangkat ke kantor. Lalu Nana juga dia mencium tangannya suaminya, dan Dewa juga ngomong sama Pasha, saya izinkan sama kamu Pasha, siapa orangnya yang telah mengganggu dan mengusik apa juga, sekecil apapun juga kamu harus tegur. Saya memberatkan sama kamu, walaupun itu sekalipun itu mama saya sendiri, kata Dewa kepada Pasha. Iya siapa, kata Pasha kepada Dewa. Dan dan Pasha juga dalam batinnya, saya harus benar-benar menjaga Bu Nana, kata Pasha dalam batinnya. Lalu Dewa juga langsung mengecup keningnya Nana pergi. Lalu terlihat di kamar, Nana masuk di kamar, dia melihat kakinya bengkak lagi, dia kesakitan. Lalu tiba-tiba datanglah Neratu. Lalu Neratu ngomong sama Nana, kamu itu jangan ngeluh, harus jangan stres, kamu harus jaga kandungan kamu, pasti kandungan kamu akan selamat nak, nenek doakan, kata Neratu kepada Nana. Lalu Nana juga tersenyum dan Neratu juga tersenyum. Pokoknya bayi kamu, janin kamu harus tetap dijaga dari apapun, kamu jangan stres dan dibikin rileks, kata Neratu kepada Nana. Lalu singkat cerita keesok harinya Dewa sudah pulang. Dewa disuruh membasuhi telapak kakinya ibunya sama Nana karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Lalu singkat cerita Dewa juga menurutin apa kata Nana. Lalu terlihat Bu Farah juga sangat kaget kedatangan Dewa, langsung sambil dia membawa baskom, dia membasuhi telapak kakinya sambil Dewa juga melihatkan mukanya ibunya yang bengong. Lalu singkat cerita Dewa juga pergi dari kamarnya Bu Farah, sudah membasuhi telapak kakinya Bu Farah. Tiba-tiba datang si Nurus Tunjung, si Alia si Atel. Itu semua yang dilakukan Dewa adalah suruhan Nana, kata si Nurus Tunjung, si Alia si Atel. Lalu Bu Farah juga sangat terkejut dan kaget, dan dalam batinnya dia sangat terpukul. Lalu si Alia si Atel juga dia tersenyum sambil dia meninggalkan Bu Farah. Tapi di sisi lain Bu Farah di dalam batinnya dia tergores oleh perintahnya Nana kepada suaminya, yaitu kepada Dewa, suruh membasuhi telapak kaki dirinya. Nah itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 2 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, loba titara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.